Jadi 80% lebih yang hadir ini kepala daerah dari PDIP, karena hanya 47 yang tidak hadir. Ini saya salut, bagus panjenengan telah membuat keputusan yang tepat. Dan Anda, menurut saya, kalau saya menjadi bupati, menjadi wali kota, gubernur dari PDIP, menghadapi situasi seperti ini, saya deklarasikan. Karena instruksi ketua umum saya tidak benar. Tidak benar menurut aturan negara. Mengajarkan insubordinasi. Dengan ini saya menyatakan keluar dari PDIP. Saya bilang begitu. Tegas dong. Iya. Bukan berarti durhaka. Justru karena Anda tidak mau durhaka dengan presiden. Karena kita tidak mau durhaka dengan negara. Kita tidak mau durhaka dengan pemerintah yang sah kita. Kita tidak mau menuruti instruksi walaupun itu ketua umum partainya. Jangankan ketua umum partai, orang tua sekalipun, guru sekalipun kalau mengajarkan makar, mengajarkan hal yang bertentangan dengan syariat, baik syariat negara maupun agama, tidak boleh kita ikuti kok. ...126 kepala daerah dari PDIP yang diinstruksikan untuk tidak hadir ke Magelang ikut retreat, disurati oleh ketua umumnya, tetapi ternyata mayoritas memilih patuh, memilih taat kepada pemerintah, ikut hadir mengikuti retreat di Magelang. Dan hanya 47 kepala daerah yang tercatat absen tanpa keterangan tidak hadir pada acara tersebut. Itu dijelaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri ya, Pak Bima Arya. Jadi sampai semalam pada saat dibuka acara retreat itu hanya 47 kepala daerah yang tidak datang di acara retreat Akmil Magelang tanpa keterangan. Nah, kalau tanpa keterangan bisa kita duga kuat bahwa itu adalah kepala daerah yang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bolos karena mengikuti instruksi ketua umumnya untuk tidak hadir. Mereka lebih memilih instruksi perintah ketua partainya, artinya betul-betul menempatkan diri sebagai petugas partai daripada harus tunduk kepada aturan pemerintah, kepada program-program pemerintah kita. Itu akan menjadi catatan tersendiri bagi kita semuanya dan bagi panjenengan semua di daerah-daerah di mana kepala daerah yang tidak hadir tersebut tidak patut untuk dipilih kembali menjadi kepala daerah, baik gubernur maupun bupati ataupun wali kota. Karena terbukti mereka lebih patuh tunduk kepada ketua partainya ketimbang kepada presiden, kepada pemerintah. Ya, lebih tepatnya kepada pemerintah. Karena ketika mereka sudah menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, urusan mereka adalah dengan pemerintah kita. Kontrak kerja mereka dengan pemerintah kita, dengan rakyat. Ya, representasi rakyat kan di tingkat pemerintahan kan presiden, di pucuk pimpinan, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Mereka sudah bersumpah pada saat pelantikan menjadi pemimpin rakyat, menjadi alat kepentingan bangsa dan negara. Bukan alatnya ketua partai, bukan petugas partai, bukan jongos partai lagi. Begitu dong, bisa membedakan. Partai politik kan hanya sebagai instrumen prosedural pendaftaran, mengantarkan calon-calon pemimpin mereka untuk dipilih menjadi presiden, gubernur, bupati, wali kota. Begitu. Tapi ketika sudah terpilih, mereka adalah pemimpin-pemimpin bangsa dan negara di levelnya masing-masing. Bukan pemimpin partai lagi. Bahwa ada nilai plus tersendiri bagi partai pengusung, iyalah itu tidak perlu disebutkan. Tetapi setelah menjadi presiden, setelah menjadi gubernur, setelah menjadi bupati, mereka adalah sosok pemimpin negara yang harus mengayomi negara. Mereka dipilih rakyat, bertugas untuk kepentingan rakyat. Representasinya tugas itu diatur dengan undang-undang, dengan peraturan pemerintah. Pemerintah berlevel-level, di tingkat pusat ada presiden, ada gubernur dan seterusnya.
Hierarkisme pemerintah dari paling bawah, kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden itu ada aturan-aturan berjenjang yang harus diikuti. Bukan lagi patuh tunduk kepada partai politik pengusungnya. Jadi ketua partai nggak usah ikut cawe-cawe lagi, nggak usah interferensi terkait program-program besar bangsa dan negara kepada kepala daerahnya itu. Itu yang disebut cawe-cawe, itu yang disebut intervensi, itu yang disebut dengan bangkang. Kalau kemudian ketua partai memerintahkan kepada gubernur, bupati untuk tidak patuh kepada program presiden, itu bangkang. Gede ciliknya makar, pemberontakan. Nah, iya, gimana sih? Sama seperti ini, untuk menjadi seorang dokter, persyaratannya harus kuliah di fakultas kedokteran. Untuk bisa menjadi dokter, kuliah di fakultas kedokteran, daftar pakai ijazah SMA untuk bisa masuk S1 fakultas kedokteran. Ijazah SMA dikeluarkan oleh sekolah SMA masing-masing. Tetapi ketika sudah lulus menjadi dokter, sudah lulus koas, praktek menjadi dokter, ini adalah tenaga-tenaga kedokteran, dokter yang harus mengabdi kepada rakyat, kepada masyarakat, bukan mengabdi kepada kampus yang telah mengeluarkan ijazah sebagai syarat formil mendaftar menjadi dokter. Rektor kampusnya tidak boleh cawe-cawe, kamu tidak boleh bekerja di rumah sakit ini. Kamu tidak boleh taat kepada menteri kesehatanmu, taat kepada saya yang telah mengeluarkan ijazah dokter. Oh, rektor kucluk kayak gitu caranya. Rektor Kempelu, tahu nggak Kempelu? Lengop cara Banyumas. Mestinya berbangga diri Anda sebagai kampus punya lulusan alumni dokter-dokter handal yang dipekerjakan, ditugaskan oleh Menteri Kesehatan ke mana gitu loh. Begitu juga ini, partai politik yang kadernya menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi wali kota. Mestinya bangga, kader saya berhasil, didorong, silakan Anda bekerja sebaik-baiknya, mengabdi kepada bangsa dan negara, kepada rakyat, di mana Anda menjadi kepala daerah. Taati pimpinan-pimpinan Anda, begitu instruksinya loh, jangan ikuti program pemerintah itu nggak bener. Oh, itu ketua partai zaman bahola, itu yang zaman kerajaan. Memang ini mau jadi negara kerajaan bagaimana? Bikin raja, bikin kerajaan sendiri kalau begitu sana. Jadi raja di Pulau Seribu atau di Nusa Kambangan kalau gitu caranya. Ini pemerintah kita punya sistem bangsa dan negara yang jelas, mekanisme hierarkis kerjanya dari presiden, gubernur, menteri dan lain sebagainya, ada aturan masing-masing diatur dengan ketentuan-ketentuan negara. Masa ketua partai interferensi menginstruksikan kepala daerah untuk tidak patuh kepada presiden, apa-apa. Ini bubarkan aja ini partai-partai model begini. Ya bubarkan aja partai yang terang-terangan terbukti membangkang kepada bangsa dan negara. Ada loh ketentuan partai politik kan. Bagaimana bisa dibubarkan? Oh ya udah, itu tugasnya Menteri Dalam Negeri. Tugasnya Pak Prabowo untuk membereskan partai-partai politik, organisasi-organisasi yang kira-kira membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Ya, yang bangkang-bangkang itu kan membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Oke, ya, selanjutnya ini PDIP dalam catatan yang ada itu memiliki kalau tidak salah 6 gubernur. 6 kepala daerah setingkat gubernur. Dari 6 gubernur yang merupakan kader PDIP, itu hanya dua yang disebutkan tidak hadir dalam acara retreat di Magelang, yakni Gubernur DKI Pak Pramono Anung dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Gubernur yang lain hadir dalam acara tersebut. Ada 6 gubernur yang dari kader PDIP, yaitu DKI, Bali, Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Barat. Nah, dari gubernur-gubernur ini yang tidak kelihatan hadir di sana adalah Gubernur DKI dan Gubernur Bali tanpa keterangan. Tanpa keterangan yang jelas ini yang sangat disayangkan, bolos gitu loh. Kalau tidak hadir mungkin karena alasannya sakit, alasannya mungkin ada hajatan keluarga mau nikahin anaknya atau cucunya dan lain sebagainya, ya itu manusiawi. Ini nggak ada kejelasan, nggak jelas, bolos. Tingkat gubernur misalnya bolos. Pramono Anung, siapapun tahu Pramono Anung ikut lama dengan Pak Jokowi, mestinya menjadi contoh bagi kader-kader junior sampean di seluruh Indonesia dari PDIP. Bagaimana caranya bersikap
yang baik sebagai seorang negarawan, menunjukkan integritas yang bagus, yang baik lah. Kalau tidak hadir, alasannya apa disebutin gitu loh. Nggak apa-apa kalau misalkan karena diperintah ketua partainya ya sebutin aja, jangan nggak jelas itu. Yang gentle dong. Kalau ingin menjadi tokoh pemberontak sekalian ya jelasin aja, terang-terangan kepada masyarakat DKI. Saya Gubernur DKI Jakarta karena berangkat dari Partai PDIP dengan ini mengikuti instruksi ketua umum partai saya untuk tidak hadir ke Magelang. Kayak gitu kan gentle laki-laki. Jadi dari tokoh pemberontak yang jelas, jangan abu-abu, jangan setengah-setengah. Kalau mau jadi pemberontak, pembangkang sekalian. Jadi nanti urusannya jelas menyelesaikannya. Jangan abu-abu. Kalau mau ikut sesuai sumpah jabatan Anda, disumpah oleh Presiden, ikut. Yang jelas juga, tentukan sikap panjenengan ini tidak hanya Pak Pramono Anung, Pak Wayan Koster, tapi seluruh kepala daerah dari PDIP. Tegaskan sikap Anda. Kalau ingin menjadi pengikut ketua umum partai Anda, melampaui tugas-tugas negara, ya silahkan. Artinya Anda sudah mendeklarasikan diri sebagai kelompok-kelompok yang hanya patuh kepada ketua umum partainya. Jadi kelompok pembangkang tulen, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih mau berfungsi sebagai kepala daerah yang mengayomi seluruh bangsa dan negara, seluruh rakyatnya, yang dimana di dalamnya tidak hanya dari kader-kader partai Anda, ya jelaskan saja, demi bangsa dan negara, demi rakyat yang saya pimpin, demi sumpah jabatan yang saya ucapkan, saya mengikuti apa instruksi Presiden dan keputusan-keputusan penting pemerintah Indonesia. Walaupun ketua partai saya menginstruksikan yang sebaliknya, itu baru jelas laki-laki, jangan setengah-setengah. Dan saya salut kepada, berarti ada 100 lebih ini, sekitar 70-an, 80-an lah ya. Berarti kan 126 kepala daerah dari PDIP dikurangi 47 itu yang hadir. Yang tidak hadir 47 kepala daerah. Ya, berarti 80% lebih yang hadir. Ini kepala daerah dari PDIP. Karena hanya 47 yang tidak hadir. Ini saya salut, bagus panjenengan telah membuat keputusan yang tepat. Dan Anda, menurut saya, kalau saya menjadi bupati, menjadi wali kota, gubernur dari PDIP, menghadapi situasi seperti ini, saya deklarasikan. Karena instruksi ketua umum saya tidak benar. Tidak benar menurut aturan negara. Mengajarkan insubordinasi. Dengan ini saya menyatakan keluar dari PDIP. Saya bilang begitu. Tegas dong. Iya. Bukan berarti durhaka. Justru karena Anda tidak mau durhaka dengan Presiden. Karena kita tidak mau durhaka dengan negara. Kita tidak mau durhaka dengan pemerintah yang sah kita. Kita tidak mau menuruti instruksi walaupun itu ketua umum partainya. Jangankan ketua umum partai. Orang tua sekalipun. Guru sekalipun kalau mengajarkan makar. Mengajarkan hal yang bertentangan dengan syariat. Baik syariat negara maupun agama. Tidak boleh kita ikuti kok. Jangankan hanya ketua umum partai. Itu aturan agama, aturan bangsa dan negara juga. Ya Anda, anak laki-laki diperintah oleh bapakmu suruh ngebom istana misalkan. Apakah hanya gara-gara Anda berdalih birrul walidain, berdalih taat tunduk kepada orang tua, kemudian ngebom istana? Justru ada yang lengop kalau itu dilakukan. Itu bukan birrul walidain, tapi Anda kesasar memahami birrul walidain. Sebagai seorang anak laki-laki yang paham akan aturan agama, aturan berbangsa dan bernegara, Anda harus menolak tegas instruksi orang tua Anda. Karena instruksi itu adalah instruksi yang bertentangan dengan ketentuan bangsa dan negara, bertentangan dengan ketentuan agama. Nah, iya. Walaupun yang merintah yang instruksi itu orang tua sendiri, tidak harus diikuti kalau tidak benar. Apalagi instruksi ketua partai. Paham bro? Gitu dong. Ya sekali lagi kalau saya gubernur, bupati, kepala daerah PDIP hari ini diinstruksikan untuk membangkang kepada pemerintah untuk tidak ikut retret di Magelang. Maka saya langsung mendeklarasikan diri. Pasca pulang dari Magelang, saya dengan ini mundur dari kader PDIP. Cuma dipecat, mundur dari mana? Iya, jangan dipecat, mundur karena nggak jelas itu. Instruksi itu nggak benar. Mundur. Anda kan hanya kehilangan baju partai politik, tapi Anda tidak kehilangan
jabatan sebagai gubernur, sebagai kepala daerah. Bagi bupati wali kota enggak. Untuk ketua partai tidak berhak memecat Anda sebagai kepala daerah. Enggak ada yang berhak memecat atau kepala daerah gubernur berhenti menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota. Itu ada aturan, ketentuan, undang-undangnya jelas. Walaupun Anda mundur, Anda tetap menjadi kepala daerah. Dan itu malah bagus secara politik menurut saya. Bagus secara politik. Anda telah mendeklarasikan jati dirinya. Menempatkan posisi yang sebenarnya di tengah-tengah bangsa dan negara sebagai pemimpin. Secara politik, 5 tahun yang akan datang justru mungkin Anda akan dipilih kembali menjadi kepala daerah, menjadi bupati, gubernur, wali kota di daerah Anda. Walaupun partainya berbeda, tetap Anda nilainya bagus. Saya yakin itu. Kalau nggak percaya silakan praktekkan apa yang saya sampaikan. Ini gubernur, bupati yang dari PDIP yang hari ini datang ke Magelang. Jangan abu-abu. Salah ya salah. Ketua partai Anda salah ya katakan salah. Salah jangan diikuti. Gitu loh. Secara politik Anda bagus, tapi sebaliknya kalau Anda ini gubernur, bupati yang tidak datang ke retreat di Magelang karena ngikutin instruksi ketua umum partainya, saya pastikan reputasi Anda hancur jatuh 5 tahun yang akan datang. Rakyat sekarang hari ini sudah cerdas kok. Ya, rakyat sudah cerdas. Kecil kemungkinan Anda jadi lagi besok kalau nyalon lagi menjadi gubernur, bupati, karena Anda telah menempatkan diri sebagai jongos partai. Lebih milih patuh kepada ketua partai daripada kepada presiden, kepada pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.